Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini dari kelompok praktikum, kelompok 3 praktikum berorientasi objek. Di sini kami akan menjelaskan tugas akhir kami yang berjudul single player console. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota saya. Yang pertama itu ada saya sendiri dengan NIM 013. Lalu ada Salsabila Fauzia dengan NIM 016 dan ada Azin Hafiz Albar dengan NIM 038. Ya, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Baiklah yang pertama di sini eh, program yang kami buat yaitu adalah program single player console yang bertema Game Battleship. Game Battleship sendiri yaitu adalah game di kapal di mana kita terdapat beberapa kapal dan kita disuruh untuk menebak koordinat dari kapal-kapal tersebut untuk memenangkan game di sini. Dan game di sini sendiri game yang hanya bisa dimainkan sendiri yaitu single player. Dan di sini kami membuat mapnya yaitu map 10 kali 10 dengan berbentuk array 2 dimensi. Lalu kami di sini ada beberapa kali inputan kapal. Di sini ada kapal yang berukuran 5, berukuran 4 dan dua kapal berukuran 3 dan satu kapal berukuran 2. Di sini kami bisa menginput letak kapal dari koordinat. Ya, bisa langsung diinput itu dari Elsa. Turunin dikit dong ke bagian komen, komen yang bawah, bawah, bawah. Up, ya itu. Ya, situ. Oke, di sini kami untuk bagian koordinat di sini terdapat koordinat top, koordinat left dan juga horizontal. Dengan koordinat top ini kami menggunakan integer di mana ini perhitungannya itu berdasarkan dari atas dan bagian paling atas kiri. Jadi untuk kapal berukuran 5 kami menaruh koordinat 0, 0. Jadi input 0 untuk koordinatnya 0 dan koordinat leftnya 0. Dan untuk ke horizontal apakah ini horizontal atau tidak? Iya, horizontal terus. Dan untuk koordinat untuk kapal yang berukuran 4 di sini koordinat topnya ada 2 dan 1. False. Ini 4, 4 dan 3. True, 7 dan 3 true. 8 dan 7 true. Ya, di sini adalah contoh eh, sebuah kapal yang sudah terbentuk dari kapal berukuran 5, 4, 3, 3 dan 2. Langsung langsung lanjut saja ke bagian yang selanjutnya teman saya itu Hazin Hafiz Albar. Padanya dipersilakan. Oke, terima kasih Nathan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian permainannya. Jadi kan tadi ini barusan saja kita memasukkan input buat koordinat setiap kapal yang terjadi pada printboard ini. Nah, sekarang kita ini diminta untuk memasukkan koordinat untuk melumutkan atau enggak menembakkan rudal pada salah satu titik pada grid yang sudah dibuat ini. Jika misalnya kita masukkan apa sih koordinat yang kena, coba A0. Nah, ketika kita masukkan 0, akan keluar eh, tembakan kena. Dan kemudian huruf S pada koordinat A0 berubah menjadi H yang berarti hit. Kemudian total kapal yang harusnya ada 18 S berkurang menjadi 17. Dan juga ada total hit yang sudah dikenakan yaitu 1. Jika dilihat pada programnya itu, coba ke programnya, masuk ke bagian scanner yang untuk hit. Di bawah. Ah, ya ini dia. Nah, di sini kita masukkan scanner di mana
ketika kita memasukkan inputnya itu, pertama scanner akan membuat inputnya ini tuh bisa huruf kecil maupun huruf besar menggunakan to uppercase ini agar tidak jadi masalah. Nah, kemudian di bawah ini di conditional, di else, boolean is hit, board hit coordination. Nah, di sini adalah merupakan pemanggilan fungsi atau pemanggilan kelas di mana terjadinya tembakan kena. Jika dilihat ke board.java, kemudian ke bagian yang hit, yang is hit, nah itu di atas. Nah, ketika kita input tadi di program ya, kan kita masukkan huruf dan juga koordinat. Nah, sebelum bisa masuk kepada class hit ini, huruf tersebut harus diubah menjadi integer terlebih dahulu. Di bawah juga ada juga class untuk mengubah koordinat yang huruf uh, menjadi integer. Nah, ke atas lagi aja nggak apa? Hit tadi. Nah, jika di sini untuk kondisional pertama, jika if grid yang dikenakan row dan kolomnya itu kosong, atau jika di grid gambar tadi titik, maka akan miss. Dan jika miss, di return dengan false. Nah, selain itu, jika ternyata hit, maka akan ditambahkan pada total hits, kemudian total chip shells akan dikurangi oleh total hits, kemudian di return true. Nah, setelah terjadi ini, bisa turun ke, sebentar, mana ya? Ah ya, ke is all ship sama ya. Nah, di sini terjadi proses di mana eh, di akhir-akhir permainan sih sebenarnya. Jadi jika kita sudah melakukan hit kepada semua ship, maka total dari hit itu akan dimasukkan ke sini. Dan ini juga prosesnya sebenarnya akan diulang setiap kali terjadi hit itu sih. Sebenarnya masih ada satu lagi, sebentar. Ke bagian yang mana. Ini dia. Ke core to row. Atas di atas. Di atas A ya. Nah, kalau untuk kelas yang ini ada ini kelas yang bertanggung jawab untuk mengubah string menjadi integer. Jadi kan ketika input tadi, inputnya berupa eh, A huruf sama angka. Misal tadi A0, jadi A itu ya string dan 0 itu adalah angka. Nah, jadi fungsinya core to row ini pertama adalah jadi string A0 itu akan dipisah menjadi string individu, menjadi string A dan string 0. Nah, kemudian setelah di split, kita akan mengubah yang string A itu dan 0 itu menjadi keduanya menjadi integer. Untuk kasus ini kita menggunakan char add di mana A itu akan berubah menjadi sebuah indeks, kode indeks pada program Java gitu lah. Nah, jadi ini makanya kita digunakan oleh 65 karena huruf A itu adalah sebenarnya 65 juga kolom dalam indeks huruf pada program itu. Kemudian di return juga di code row-nya atau hasil integer yang sudah diubah itu. Untuk coordinate to kolom juga fungsinya sama, tapi untuk kolom. Kurang lebih untuk hit selama permainan Battleship ini kurang lebih seperti itu. Untuk kelanjutannya akan saya serahkan kepada rekan saya Salsa. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kondisi di mana ketika memang kita ingin quit gitu dalam program kita. Jadi kita setelah memasukkan input-input dan juga tetapi kita belum menyelesaikan game ya, tapi kita tuh ingin keluar gitu. Kayak kita sudah ingin menyudahi game ini, tapi ternyata kita belum menyelesaikannya gitu. Jadi kita sudah ingin menyetop tapi memang belum selesai. Jadi di sini saya akan melakukan implementasinya dengan input sesuai dengan default inputan yang diberikan pada soal. Nah, di sini akan terlihat bahwa seluruh ship sudah di
tempatkan pada posisi yang sudah ditentukan tadi sama kita diinputkan gitu. Di sini saya akan menyelesaikan game ini tetapi hanya beberapa langkah gitu. Jadi saya akan melakukan penyetopan game ini dan kita melihat berapa langkah sih sebenarnya kita udah menyelesaikan game ini tetapi game itu belum selesai gitu. Jadi di sini saya akan mencoba menyelesaikan beberapa langkah saja dan ini tembakannya terkena. Kemudian kita coba lagi dan terkena juga. Tetapi ketika memang kita ingin menyetop game ini gitu, kita ingin keluar dari program ini, kita tinggal mengetikkan quit dan ketika kita enter maka program ini akan memberikan suatu pemberitahuan bahwa kita berhenti bermain dan diketahui bahwa langkahnya itu kita baru melakukan 2 langkah. Karena di sini tadi saya sudah melakukan 2 langkah terhadap game board ini. Jadi di sini saya melakukan tembakan, kemudian terkena lagi dan di sini terkena lagi. Jadi hanya 2 langkah. Jadi di sini selanjutnya saya akan mengimplementasikan bagaimana ketika kondisi memang kita sudah menyelesaikan gamenya gitu. Di sini akan menginputan sesuai dengan inputan user. Nah, di sini saya sudah melakukan input lagi terhadap inputan ini. Dan di sini saya, kalau tadi kan saya melakukan quit ya, jadi saya belum menyelesaikan game, tetapi saya sudah melakukan hit ke beberapa ship gitu. Jadi terlihat saya berhenti di langkah keberapa dan saya juga bisa berhenti langsung gitu tanpa menyelesaikan game ini. Di sini saya akan mencoba untuk kondisi ketika kita ingin bermain tapi sampai selesai gitu. Di sini saya akan coba menyelesaikan seperti kita menyelesaikan game pada umumnya ya. Di sini udah 3 ship yang kita lumpuhkan, selanjutnya masih ada 2 lagi. Sini ship terakhir. Oke, di sini sudah terlihat bahwa kondisinya itu dia memberikan pemberitahuan gitu. Selamat bahwa kita telah melumpuhkan seluruh kapal. Jadi di sini kita diperlihatkan bahwa kita melumpuhkan semua kapal tersebut dengan 17 langkah karena langkah pertama tidak dihitung ya. Jadi jatuhnya kita melakukan 17 langkah gitu untuk melumpuhkan seluruh dari si musuh kita ini. Jadi intinya kita melakukan penyelesaian itu ketika memang si quit atau boolean quitnya ini belum dan juga si method untuk all ship shang-nya itu belum, dia akan terus mengulang. Tetapi ketika memang kita sudah ingin menghentikan atau berhenti tapi belum selesai, di sini si quit ini akan berubah menjadi true. Jadi kondisi perulangan ini tidak akan dilakukan dan dia akan masuk ke dalam kondisi quit ini dan dia akan memberikan pemberitahuan bahwa dia berhenti bermain setelah dengan ada hitungan langkahnya. Terus yang tadi untuk yang percobaan kedua di mana kita menyelesaikan seluruh game ini dan menghasilkan kata-kata selamat Anda telah melumpuhkan semua kapal dengan berapa langkah yang telah dilakukan, itu dia ketika kondisi pada metode is all ship sunk ini ternyata dia sudah berubah menjadi true karena dia sudah diketahui gitu bahwa ternyata si kolom untuk shipnya itu sudah tidak ada dan ya udah berarti dia diubah menjadi true dan kondisi while ini juga berhenti gitu dan setelah berhenti dia akan masuk ke yang else karena dia bukan yang quit. Jadi dia masuk ke kondisi else ini dan dia akan memberitahu bahwa selamat kita telah menyelesaikan game yang sudah kita buat sendiri ini. Jadi kita sudah melakukan input dan setelah kita menyelesaikan game ini kita diberitahu nih kita sudah menyelesaikan dengan berapa langkah seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi-kondisi yang ternyata setelah kita debugging bersama-sama bahwa ternyata memang ada beberapa kekurangan pada program ini. Jadi kami membuat suatu error handling yang kita berikan ketika khususnya pada input ya. Jadi di sini saya akan coba mencontohkan gitu. Di sini saya akan mencontohkan
ketika memang terjadi errornya itu seperti apa sih di sini? Misalnya ketika ada seseorang yang ingin melakukan permainan game ini, tapi dia tuh tidak membaca perintah bahwa inputnya itu hanya 0 sampai 9 dan itu kan integer ya. Dan dia tuh iseng atau mungkin salah memasukkan dengan string atau karakter. Di sini maka kita akan memberikan suatu error handling di mana input itu harus 0 sampai 9 saja, tak tahu enggak ya true atau false ketika memang nanti inputannya disuruh untuk menginputkan true ataupun false. Dan di sini coba kita input lagi ya dengan benar. Di sini mungkin oh benar gitu. Tetapi ketika memang mungkin kesalahan dalam pengetikan ataupun dia sengaja salah, itu akan diberikan error lagi ketika memang dia salah mengetikkannya gitu. Ketika saya enter true itu kan menggunakan juga kan untuk bahasa Inggris gitu. Jadi ketika saya hanya mengetikkan TRU, dia akan otomatis mengulang lagi game ini dari awal karena dia masuk ke error handling yang dimana dia salah gitu menginputkan kan. Dan di sini saya berikan pemberitahuan bahwa untuk berhati-hati dan mencoba lagi dalam menginputkan dari awal gamenya. Jadi ketika kita inputnya sesuai, dia akan melakukan penyesuaian dan ternyata memang bisa masuk, itu akan diterima. Tetapi ketika memang dia salah gitu dalam menginputkannya, maka dia akan diulang lagi dari awal. Jadi contohnya lagi, misalnya dia oh dia nggak bisa dimasukkan, itu akan diberikan error handling, dan error handlingnya itu berbentuk seperti ini di program, di sini. Jadi di sini ada error handling try dan catch errornya itu. Jadi misalnya ternyata errornya itu dia salah menginputkan tipe dan juga error. Pokoknya ketika kita melakukan ini, blok ini, dan ternyata terdapat exception error gitu, maka akan diterima dan kita akan melakukan perulangan kembali ke dalam game yang telah kita buat ini. Mungkin untuk penjelasan dari kelompok kami seperti itu terkait program kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.